Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Syifa dalam podcast Bijak Bincang Pajak. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa kawan pajak semua dalam podcast yang dibuat oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar langsung untuk kawan pajak semuanya. Nah, kawan pajak, hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu kegiatan investasi yang seringkali dilakukan oleh kawan pajak semuanya. Kegiatan investasi sedari dini dilakukan untuk menjamin agar masa depan kita menjadi lebih baik, atau seringkali kita menyebutnya dengan financial freedom, kawan pajak. Banyak jenis investasi yang bisa kawan pajak pilih, yaitu saham, deposito, tanah, dan emas nih kawan pajak, yaitu emas batangan maupun emas perhiasan. Nah, jenis terakhir ini merupakan pilihan investasi yang sedang naik daun. Salah satu alasannya karena adalah harga emas yang stabil dan jarang mengalami penurunan, sehingga investasi ini merupakan salah satu penanaman modal yang menarik untuk dilakukan. Perlakuan perpajakan terkait dengan emas batangan dan emas perhiasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Pada kesempatan Bincang Pajak hari ini, kita akan membahas dan mendiskusikan PPN atas emas batangan dan emas perhiasan bersama dengan fungsional penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, yaitu Bapak Ahmad Rifan. Nah, selamat sore nih ya Pak ya, kita tag-nya sore hari Pak ya. Apa kabar Pak Rifan? Oke, selamat sore Mbak Syifa dan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah, kabar sehat, kabar semangat. Sore hari tetap semangat Mbak. Habis makan siang semakin bugar dan semakin bertenaga kita ya. Ini requestnya Pak Rifan ini untuk untuk sore hari kita tag-nya ya Pak ya, karena biar semangat gitu ya Pak ya, Iya, habis makan siang. menunjukkan kita walaupun sore hari semangat tetap seperti pagi hari Mbak Syifa. Ya, oke Pak, kita hari ini akan membahas mengenai kegiatan investasi emas batangan dan emas perhiasan ya Pak ya, bukan mas-mas ya Pak ya. Kalau mas-mas kita nanti ngobrol di Saya sudah lewat, ya, Pak, ya. Saya berarti bapak-bapak gitu, nggak mas-mas Iya, lagi Pak. Mbak Syifa. Oke Pak, nah kita akan membicarakan tentang kegiatan investasi emas perhiasan dan emas batangan nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak proses bisnis dari emas Pak, khususnya emas batangan ini sendiri Pak? Oke, Mbak Syifa dan kawan pajak semua, memang menarik. Ini menjadi tren ya, primadona pilihan alternatif investasi ya di zaman sekarang dengan keunggulan-keunggulan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Syifa, karena harganya stabil ya, salah satunya itu dengan emas batangan. Nah, karena semakin marak transaksinya, biasanya nih Mbak, kalau kita ngobrol gitu kan, entah di Warmindo atau di manapun, di warung kopi sama teman-teman, kalau, oh Pak Rifan orang pajak gitu kan, nah kalau saya membeli emas batangan, seperti apa pajaknya? Kan seperti itu biasanya. Nah, untuk menjelaskan kepada kawan pajak semua, seperti apa aspek perpajakan untuk emas batangan, memang kita tidak boleh lepas namanya proses bisnis. Seperti apa proses bisnis dalam ya, transaksi emas batangan ini? Kita awali dari pembuatannya dulu ya Mbak Syifa ya. Sebagaimana kita ketahui, kita memang bukan ahli pembuat emas batangan, tapi ketika kita bicara pajak, kita harus menguasai sebenarnya tahapan-tahapan, kemudian barang kena pajaknya itu sampai di titik mana. Nah, emas batangan itu dibuat ya ternyata dari butiran biji emas yang pertama, ya. Dan juga dapat dibuat dari emas bekas. Nah, ini dua bahan dasar yang harus kita pegang dulu, sehingga nanti kita ketika berbicara tentang emas batangan, bagaimana pajak atas emas batangan, atas bahan bakunya juga. Nah, sehingga pada awalnya emas batangan yang sekarang kita lihat ini emas murni gitu kan, itu awalnya tidak murni. Nah, agar bisa menjadi murni tentu akan melalui serangkaian beberapa tahapan ya, proses produksi yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di pabrikan emas batangan. Nah, ini kita coba sedikit singgung nanti biar ketemu nanti simpulnya dalam konteks pemajakannya. Nah, terkait dengan bahan baku yang pertama ya, yang dari biji emas ini hasil tambang ini. Nah, biasanya kan hasil tambang berupa biji emas atau bongkahan emas gitu kan akan melalui proses produksi gitu kan, akan dicuci, akan menggunakan cairan kimia. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan konsentrat emas. Nah, kata kuncinya di sini kita akan kan, oh berarti bahan dari emas batangan itu adalah konsentrat emas yang dengan kadar murni. Ya, katanya Mbak Syifa tadi, kalau saya ingat zaman mas-mas gitu kan, ya cintanya 99,99% karat gitu kan. Itu juga sama ya, ketika kita bicara dengan
emas batangan, baru akan diolah menjadi emas batangan. Nah, begitu juga dengan bahan baku yang mungkin dari emas bekas atau emas rongsokan. Ya, tentu akan melalui rangkaian proses juga ya, dipanaskan ya, kemudian dicuci gitu kan, sampai nanti akan ketemu ya, akan menjadi biji emas murni. Nah, biji emas murni nanti yang akan menjadi bahan dasar dalam pembuatan emas batangan yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, yang sudah siap untuk dipasarkan, siap dibeli oleh Mbak Siva, ya, saya, dan teman-teman semua, untuk yang kita lihat, oh ini kira-kira nanti harganya bagus tidak? Saya beli, saya juga ya. Dan banyak gitu ya yang diinvestasikan jangka panjang, karena emas ini tentu memiliki keunggulan kompetitif ya dibandingkan dengan pilihan investasi yang lain. Nah, dengan kita mengetahui bahwa emas batangan ternyata terbuat dari biji emas hasil tambang ya, kemudian dari emas bekas atau rongsokan yang diolah ya, sehingga nanti akan bisa menjadi biji emas juga. Kita nanti akan bahas bagaimana perlakuan pajaknya, baik atas produk emas batangannya atau atas bahan bakunya, Mbak Siva. Oke, wah ini menarik ya Pak ya. Ternyata untuk emas murni ini tidak hanya dari biji emasnya ya Pak ya, tapi juga kayak emas-emas perhiasan atau emas-emas yang udah lama, udah berbentuk perhiasan itu bisa diolah lagi untuk jadi emas murni atau emas batangan ya Pak ya, ternyata ya Pak ya. Itulah bedanya emas dengan bapak ya. Emas yang lama jadi bapak nggak bisa jadi emas lagi gitu ya. Ini ada serangkaian proses Mbak Siva. Oke Pak. Nah setelah kita mengetahui mengenai proses bisnis emas ini ya Pak ya, emas batangan, kita lanjut ke perlakuan PPN-nya Pak. Ya. Bagaimana sih Pak perlakuan PPN atas emas batangan ini Pak? Oke, Mbak Siva, kita semua tahu ya kawan pajak, semua PPN ini kan pajak objektif gitu kan. Artinya ketika kita mau menyimpulkan gitu kan, apakah transaksi ini terutang PPN atau tidak, tentu dari penetapannya, objeknya, barangnya. Ini termasuk barang yang dikenai PPN atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sisi historis ya, perjalanan Undang-Undang PPN, bahwa sebelum Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ternyata emas batangan dikelompokkan menjadi non barang kena pajak atau barang tertentu yang tidak dikenai PPN. Nah, mudahnya teman-teman sering dikatakan non BKP. Nah, apa konsekuensi dari non BKP? Jadi dulu mau dijual oleh siapapun, kemanapun gitu kan, ini tidak akan mungkin akan ada objek PPN. Ya, karena barangnya sendiri sudah bukan barang kena pajak. Nah, menarik ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di sini diatur kembali bahwa emas batangan yang masuk kategori bukan barang kena pajak yang tidak dikenai PPN ini adalah untuk kepentingan devisa, Mas Eva. Nah, sehingga teman-teman sering menyimpulkan berarti emas batangan yang tidak untuk kepentingan devisa negara dia menjadi barang kena pajak. Mulai rame itu Pak, mulai rame itu kan, setiap ketemu orang pajak, Pak sekarang kalau beli emas batangan kena 10% ya dulu ya, kemudian jadi 11%, kena 11% ya. Nah, ini yang perlu kita cari jawabannya seperti apa, yang perlu kita diskusikan. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa tidak semua kelompok ya atau objek yang dikategorikan sebagai barang kena pajak itu secara ekonomis bayar PPN. Ada di situ peran pemerintah untuk mengatur. Nah, namanya fasilitas. Betul. Ternyata di peraturan pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siva, PP 49 tahun 2022 diatur. Nah, ini barang strategis. Nah, untuk mendorong orang berinvestasi, gitu kan, itu masuk barang strategis. Kemudian juga devisa juga kaitannya kan tadi analognya juga sama gitu ya, Mbak, untuk investasinya negara. Maka emas batangannya termasuk BKP yang bersifat strategis, yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Nah, tapi ini harus diingat kawan pajak semua. Kalau kita beli emas batangan gitu kan macam-macam gitu ya. Bahkan kalau kita lihat secara kelompok besar aja, ada yang legal, artinya ada sertifikatnya, ada yang tidak legal. Nah, seperti apa yang diberikan oleh fasilitas yang tidak dipungut tadi oleh peraturan pemerintah nomor 49? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, Mbak Siva, agar penyerahan emas batangan tidak dipungut PPN-nya. Yang pertama, namanya emas batangannya berbentuk batangan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Ya, bisa yang sifatnya manual ya, yang konvensional lah, atau mungkin dia yang bersifat elektronik. Nah,
ini juga dimungkinkan. Kemudian yang terakhir, kadar dari emas batangan yang dibuktikan di dalam sertifikat tadi harus 99,99%. Wah, ini nyaris 100% ya Pak ya. Nah, jika sudah memenuhi 3 persyaratan tersebut, ya jangan khawatir kawan pajak semua. Pilihan investasi kita juga tidak akan ada tambahan pajak pertambahan nilai karena PPN-nya tidak dipungut. Oke Pak, jadi terkait dengan ketentuan itu kadarnya kurang dari 99% atau tidak memiliki sertifikat ini bersifat akumulatif ya Pak ya? Dan betul Mbak. Oke Pak. Nah, jadi kalau ketentuan mengatakan dan itu akumulatif gitu kan, semua syarat harus terpenuhi. Jadi harus berbentuk batangan, kemudian terdapat sertifikatnya, kemudian dalam sertifikat juga mencantumkan kadar 99,9%. Sehingga ketika adalah kita ambil contoh misalkan ada pedagang emas batangan menjual emas batangan, ternyata tidak ada sertifikatnya. Oke. Sertifikat ini harus dibuat siapa Pak? Biasanya lembaga yang menerbitkan sertifikat ini sudah diatur oleh pemerintah, nggak sembarangan. Kayak saya bisa membuat gitu kan, itu akan ada tata kelolanya ya yang diberikan oleh pemerintah yang akan menentukan kadar dari suatu emas batangan. Nah, ketika misalnya tadi ini ada sertifikatnya ya, berarti kan clear terutang PPN. Kemudian ada sertifikatnya, tapi nggak 99,99%. Juga sama, ini akan terutang pajak pertambahan nilai. Nah, perlu diingat ya, kawan pajak apabila ingin membeli emas batangan yang tidak perlu membayar PPN nih, berarti harus diingat bahwa harus memiliki kadar 99,99% dan juga harus memiliki sertifikat nih kawan pajak semuanya. Nah, kita tadi sudah membicarakan mengenai PPN nih Pak. Nah, kalau misalnya terkait dengan pajak penghasilannya nih Pak Rifan, bagaimana tuh Pak? Oke, ini yang jadi pertanyaan juga sebelum kita nanti masuk ke hal yang sifatnya teknis. Banyak teman-teman yang bertanya, kalau PPN kan pajak konsumsi dalam negeri, artinya pembeli yang membeli sesuatu barang dia akan dibebani PPN, gitu kan? Teman-teman logis, oh dia beli nanti bayar pajak, toh ini tidak dipungut juga, biasanya nggak banyak pertanyaan. Kehati-hatian saja tadi dalam memilih kelompok atau jenis dari emas batangan. Yang PPH ini yang jadi pertanyaan, Pak, kok saya itu kalau beli emas batangan akan dikenakan PPH ataukah tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, karena emas batangan ini kan tadi salah satunya adalah alternatif untuk investasi gitu kan, sehingga kan barangnya khusus. Biasanya kalau kelompok yang barang khusus ini ada mekanisme namanya pemungutan PPH pasal 22 Mbak Siva. Nah, ini ternyata juga diakomodir di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023 kemarin ya Pak ya, yang berlaku 1 Mei 2023. Nah, ini untuk mempermudah pengenaan pajak itu kan, dan kemudian menerapkan namanya saat convenience. Saat convenience itu akan dipajaki ketika pada saat yang paling happy, yang paling tepat orang beli kan punya uang gitu kan. Nah, makanya ini akan ada pajak di sana. Maka berdasarkan PMK 48 tadi, ya atas penjualan emas batangan, ya penjualnya bisa pabrikan, bisa pedagang ya Pak ya, ketika dia menjual. Dia harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Nah, tentu kalau kita lihat historis ya, dengan pengaturan sebelum PMK 48, yaitu ada di PMK 34 tahun 2017, ini benar angin segar Mas Iwan. Karena dulu tarif untuk PPh 22 ini itu 0,45%, sehingga ada penurunan 0,2%. Dan menarik lagi ketika timbul pertanyaan, Pak, PPh dan pajak penghasilan. Kalau emas tadi langsung dijual kan ada penghasilannya, dia bayar PPh kan oke lah gitu Pak. Pak, bagaimana kalau ternyata yang beli itu adalah konsumen akhir gitu kan? Banyak pertanyaan seperti itu. Di PMK 48 ini juga diatur. Jadi pemungutan PPh 22 oleh pabrikan atau pedagang emas batangan kepada pembeli ini tidak dilakukan semuanya kepada seluruh pembeli. Ada pengecualiannya kawan pajak. Nah, yang pertama adalah kalau pembelinya ini adalah konsumen akhir. Jadi tidak akan dipungut PPh 22. Nah, kapan pengenaan pajaknya? Misalnya nih, saya sebagai konsumen akhir beli emas batangan. Kemudian saya beli nih harganya hari ini misalkan saya total
beli habis 6 juta. Pas mau ngisi SPT, tahun itu dijual, laku 6.500.000. Kan ada selisih 500. Nah, 500-nya nanti akan dilaporkan sebagai penghasilan, dibayar sendiri. Bukan berarti tidak membayar pajak, ya PPh ya. Nanti akan dikenakan PPh secara umum ya. Tapi dia dikecualikan dari pemungutan oleh si penjual emas batangan. Kemudian kalau ternyata emas batangan ini juga dibeli oleh wajib pajak yang kita kenal dengan namanya UMKM yang 0,5% yang ada di PP 55 ya, dulu ada PP 23 dengan peredaran bruto tertentu ini peredaran ya Pak? Bruto tertentu. Nah, dengan syarat si pembeli ini memberikan namanya suket ya, surat keterangan gitu kan, nanti itu juga akan dikecualikan. Masuk juga, walaupun dia bukan konsumen akhir, tapi kalau dalam 1 tahun pajak ternyata Pak masih rugi atau lebih bayar nggak bayar pajak, diperkenankan nih si pembeli untuk meminta namanya surat keterangan bebas pemungutan PPh 22 ke kantor pajak terdaftar. Nah, jika memenuhi kriteria itu, maka tidak akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, begitu juga untuk membuat suatu pengaturan yang inline dengan pengaturan PPN. Emas batangan untuk devisa negara kan juga tidak dikenakan PPN tadi ya, bukan objek PPN. Maka kalau ada penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, ini juga tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22, gitu kan? Atau melalui ya baik pasar fisik emas digital ya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditas. Nah, artinya kalau memenuhi kriteria yang tadi saya jelaskan ya, ada 3+2 kan, 5 berarti tidak dipungut PPh 22 ya. Kalau tidak memenuhi ya akan dipungut sebesar 0,25% dari harga penjualan. Baik, untuk ketentuan ini baru ya Pak ya? Soalnya sebelumnya itu saya pernah beli emas nih Pak, itu dipungut tuh Pak PPh pasal 22 nih Pak, yang 1 Mei 2023. Okay, jadi sebelumnya enggak ya Pak ya? Konsumen akhir tetap membayar PPh pasal 22 ya Pak ya? Biasanya kalau sebelum ada PMK 48 tahun 2022 kan hanya dimaknai kalau ada penyerahan emas batangan, pihak yang menyerahkan, yang menjual ya akan menjadi pemungut PPh pasal 22, sehingga sering nih kalau kita beli di pedagang-pedagang yang sudah terregister gitu kan, kita dimintai NPWP. Iya betul Kalau nggak ada NPWP pajaknya kan 100% lebih tinggi betul. Gitu Mbak Siva. Nah baik Pak, tadi kita akan membicarakan Pak bahwa untuk membentuk emas batangan ini juga dari emas butiran ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak perlakuan perpajakan atas emas butiran ini Pak? Oke, ini kita sedikit menambah wawasan kita, Mbak Siva dan kawan pajak semuanya. Karena kalau pas kita kuliah gitu kan, dulu kan PPN ini kan multi stage tax gitu kan, dikenakan setiap rantai ya, produksinya, distribusinya, penjualan kan akan kena PPN sehingga ada PKPN. Nah, ketika penjualan emas batangan ini yang notabene mendapat fasilitas tidak dipungut, artinya nggak ada beban PPN-nya kepada konsumen, tentu pelaku usaha juga mengharapkan kalau outputnya nggak dikenai PPN, tolong dong diatur inputnya, bahan bakunya juga jangan dikenai PPN. Nah ini kawan pajak semua nanti bisa disimak ya. Pemerintah juga memberikan fasilitas ya atas proses bisnis emas batangan ini ya, terkait dengan bahan bakunya. Ada di peraturan pemerintah nomor 70 ya Mbak Siva ya, tahun 2021. Nah, dalam PP ini kurang lebih mengatur bahwa ya bahan baku emas batangan ini nanti akan ada 2 kelompok yang disebut dengan anode slime. Nah, kemudian ada emas granula tadi yang kita bahas di awal gitu kan. Dia dikelompokkan ke dalam barang kena pajak yang bersifat strategis. Sama dengan emas batangan tadi. Yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Nah, banyak yang bertanya, Pak, anode slime itu seperti apa gitu kan. Nah, anode slime ini merupakan lumpur anoda. Nah, teman-teman teknik yang lebih paham daripada kita gitu kan. Nah, sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tembaga. Jadi kalau teman-teman sering mendengar, oh, tambang tembaga ini ternyata menghasilkan emas ya, ternyata produk samping dari lumpur anodanya. Nah, ini akan jadi bahan baku emas batangan Mbak Siva. Nah, yang akan diproses, ini kata kunci,
yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan. Ya, jadi kalau ada lumpur anoda tidak untuk emas batangan tentu nggak masuk gitu ya, kriteria ini. Ini secara penormaan dulu. Kemudian emas granula. Nah, ini juga menarik. Emas granula ini yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Ini adalah emas yang berbentuk butiran. Nah, dan ini ada ketentuannya. Nanti bisa kawan pajak simak lagi. Ini teknis sekali pengaturannya. Ukuran diameternya paling tinggi 7 mm. Tentu ini sudah mempertimbangkan masukan dari Kementerian Teknis terkait ya Mbak Siva ya. Kemudian kadar kemurniannya juga 99,99% berdasarkan hasil uji menggunakan metode uji sesuai dengan Standar Nasional Indonesia SNI ya, dan atau yang terakreditasi dengan ya, London Bullion Market Association Good Delivery. Nah, ini ada standar nasional dan internasionalnya juga ya Mbak Siwa ya. Dan ini juga ada syaratnya yang untuk emas granula ini kawan pajak semua, dia adalah hasil produksi dan diserahkan oleh pemegang kontrak karya. Nah, ini perusahaan-perusahaan pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, ya, atau pemegang izin pertambangan rakyat kepada pengusaha yang akan memproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk berupa emas batangan. Nah, jadi kata kuncinya baik ya lumpur anoda ataupun emas granula tadi yang diserahkan kepada pengusaha yang akan memproses menjadi emas batangan. Nah, kemudian ya, pengusaha kena pajak ya, atas perolehan BKP yang memperoleh fasilitas tidak dipungut tadi yang berupa lumpur anoda atau anode slime tadi dan emas granula yang memindah tangankan, karena aturannya kan harus diserahkan pada pengusaha yang memproses emas batangan, memindah tangankan barang kena pajak tersebut kepada pihak lain, wajib nih membayar pajak pertambahan nilai yang tadi tidak dipungut. Oke, Bang. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai perlakuan perpajakan atas emas batangan ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak perlakuan perpajakan atas emas perhiasan nih Pak ya? Pasti ini banyak ibu-ibu yang menunggu untuk peraturan ini ya Pak. Iya, betul Pak. Jadi biasanya sih kalau investasi kan diumpetin gitu ya, untuk menambah menambah kecantikan gitu kan. Untuk perhiasan justru dilihatin ya Pak ya. Namanya perhiasan. Iya, kan, namanya perhiasan, kalau disimpan namanya investasi. Gitu kan. Nah, banyak juga yang bertanya, Pak, kalau emas batangan udah selesai Pak, oke ya, fasilitas yang kita ketahui, kalau kondisinya yang tidak dipungut itu persyaratan seperti apa juga udah kita bahas gitu kan, termasuk PPh-nya, bahan bakunya udah kita bahas. Nah, sekarang terkait dengan emas perhiasan ini seperti apa? Nah, ini kawan pajak ada pengaturan yang sangat menarik, yang tentu ini ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha, termasuk juga konsumen-konsumen emas perhiasan gitu kan, yang diatur di dalam PMK 48 tahun 2023. Ya, ini ramai dibicarakan. Nah, terkait dengan emas batangan ini, satu yang ingin kita tekankan kawan pajak semua, untuk menciptakan keadilan ya dalam industri bisnis emas batangan ini, semua pabrikan emas batangan dan pedagang emas batangan, termasuk ya yang omsetnya belum memenuhi batasan PKP. Jadi kan PKP itu kalau 4,8 kan, ada batasan di situ. Khusus emas batangan berapapun, ya, walaupun dia kurang dari 4,8, wajib melaporkan usaha untuk digunakan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi jangan khawatir kalau besok mau beli dari emas batangan di toko A dengan toko B, nanti akan ada keseimbangan, akan ada keadilan karena sama-sama menjadi pengusaha kena pajak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak, kalau BPN itu 11% ya mahal Pak, gitu kan. Biasanya seperti itu konsumen-konsumen itu. Nah, kalau kita makan sih, kita makan gitu kan, terbayarlah dengan rasa enaknya gitu kan. Nah, untuk emas batangan ini, PKP, pabrikan emas batangan ini akan memungut dengan yang namanya besaran tertentu. Jadi tidak lagi 11% dari harga jual, tapi sebesar 1,1% ya, dari harga jual untuk
penyerahan kepada pabrikan emas lainnya dan pedagang emas perhiasan. Jadi kalau dia tadi pabrikan ya menyerahkan kepada pabrikan lainnya atau pedagang, dia akan pungut 1,1% ya. Atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kode kepada konsumen akhir. Nah, serta ya wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu secara lengkap. Ini juga menarik lagi ya. Kalau dokumennya tadi lengkap, identitasnya itu 1,1%. Kalau tidak memiliki dokumen terkait dengan faktur atau impornya, dia akan memungut 1,65%. Nah, khusus penyerahan oleh PKP pedagang emas perhiasan kepada pabrikan, jadi misalnya tadi balik gitu ya. Nah, besaran tertentu ini ditetapkan sebesar 0% dari harga jual karena ya memang akan diproduksi kembali. Nah, tarif tersebut ya tentu kawan pajak semua turun ya jika dibandingkan dengan PMK nomor 30 tahun 2014 di mana PKP pabrikan dan PKP pedagang emas perhiasan ini akan terutang PPN 10% dikalikan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nah, nilai lainnya itu 20%. Jadi dulu sering dikenal tarif efektifnya itu kan 2%. 2%. Ya. 10% kali 20%. Nah, kemudian apabila ya PKP pabrikan dan PKP pedagang emas perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata atau batu lainnya sejenis dengan permata tadi, itu perlakuannya juga disamakan dengan emas batangan. Ya, konsep pengenaan tadi ya yang dengan besaran tertentu. Ya, PKP pabrikan ya dan PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual. Yang terakhir nih kawan pajak semuanya, PKP pabrikan dan pedagang emas eceran ya wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari apa? Dari penggantian atas penyerahan jasa. Jadi kalau ada emas batangan kadang ada jasa yang melekat ya terkait dengan emas batangan ini. Ya baik emas perhiasan ya jasa yang terkait dengan emas batangan atau perhiasan yang bahannya tidak seluruhnya emas batangan atau batu permata tadi. Nah, sehingga harapannya dengan pengaturan bahwa seluruh pelaku emas perhiasan ini harus PKP, kemudian pengaturan adanya besaran tertentu, kalau tadi fakturnya lengkap 1,1%, kalau tidak 1,65%, ini bisa memberikan rasa keadilan ya baik pelaku emas batangan sehingga konsumen pun tidak akan memilih-milih. Oke Pak, tadi kita sudah bicara terkait dengan PPN ya Pak, atas Oke. emas perhiasan. Kalau misalnya untuk PPh-nya nih Pak, bagaimana Pak terkait dengan PPh atas emas perhiasan ini Pak Rifan? Oke Mbak Siva dan kawan pajak semuanya, jadi kalau PPh, PPN ini harus sama dan karena tadi sudah dibahas di emas batangan, tentu di emas perhiasan tidak akan sulit gitu ya, karena filosofinya juga sama. Nah nanti pengusaha emas batangan, pabrikan gitu kan, pedagang emas perhiasan, saya ulangi ya bukan emas batangan, ini emas perhiasan, ini nanti perlakuannya sama dengan emas batangan, wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Nah kecuali tadi kepada konsumen akhir, WP UMKM yang kecil tadi kan, atau memang wajib pajak yang memiliki SKP. Nah, pemungutan kepada konsumen akhir ini ternyata tidak membutuhkan surat keterangan bebas. Ya, dia langsung dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Nah, atas imbalan jasa yang terkait dengan emas batangan, ya, pengusaha emas batangan kan mungkin menggunakan jasa. Ya, bisa orang pribadi, bisa badan gitu kan yang melakukan jasa ini. Atas orang pribadi nanti ya biasa kan dipotong namanya PPh pasal 21, kalau badan yang akan dipotong PPh pasal 23 ya kecuali kalau pemberi jasanya adalah WP UMKM juga ya dengan adanya suket silakan nanti dibayar dengan tarif sesuai dengan
UMKM yang 0,5% tadi. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Rifan hari ini terkait dengan PPN dan PPH ya juga ya Pak ya. Atas emas batangan dan emas perhiasan juga tadi kita sempat membahas mengenai bahan baku emas juga ya Pak ya. Nah, baik Pak, untuk menutup sesi atau episode podcast kita pada hari ini, apakah ada closing statement dari Pak Rifan? Oke, kawan pajak semuanya, kalau tadi kita simak di perlakuan BPN atas emas batangan dan bahan baku pembuatan emas batangan ya, kita sangat jelas sekali mengetahui ya bahwa pengaturan terkait dengan emas batangan, lumber anoda atau anode slime, kemudian emas butiran ini masuk kategori sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis, yang PPN-nya tidak dipungut, gitu kan? Sehingga apa? Ya, sehingga diharapkan pengaturan ini dapat memberikan kepastian. Ketika kepastian hukum sudah tercipta, kemudian mampu mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan ya daya saing ekonomis terkait dengan transaksi penjualan emas batangan. Dan hanya transaksi penjualan, tapi produksinya juga. Nah, sedangkan terkait dengan emas perhiasan yang tadi sudah kita singgung, ya, bahwa pengaturan seluruh pihak yang terkait dengan transaksi penjualan emas perhiasan, pabrikan dan penjualnya, ya, baik omsetnya melebihi batasan PKP atau tidak menjadi pengusaha kena pajak, ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang betul-betul kondusif, yang adil bagi setiap insan pelaku perdagangan emas batangan ini, sehingga dampaknya juga sama. Ya, ketika keadilan, kepastian hukum tercipta, tentu akan mendorong pertumbuhan transaksi emas batangan. Pajak tinggal memetik hasilnya saja. Kita akan sangat senang ketika transaksinya bagus ya, meningkat ya, kemudian di situ akan tercipta penghasilan, akan tercipta penjualan, ujungnya juga penerimaan pajak akan meningkat. Jadi secara tidak langsung fasilitas yang diberikan itu endingnya ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak juga akan ikut terbantu meningkatkan pajak semuanya. Oke, terima kasih Pak Rifan atas ilmunya dan closing statement yang luar biasa yang sudah diberikan dalam podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga bagi kawan pajak yang sudah menonton podcast kita sampai dengan akhir video. Nah, kawan pajak juga bisa request tema yang ingin dibahas pada podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan video podcast Kanwil DJP Pajak Besar, dan juga kawan pajak jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Harapan kami, kita bisa bersama-sama belajar untuk menumbuhkan semangat agar bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena dengan pajak kuat, Indonesia maju. Saya Syifa. Dan saya Ahmad Rifan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kan pajak.